Film Satria Dewa Gatot-Kaca akhirnya tayang di layar lebar. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah review jujur non-spoiler dari Moviespedia. Opening dibuka dengan sejumlah momen menegangkan sekaligus dramatis yang menyita perhatian serta mengundang rasa penasaran penonton soal ancaman apa yang akan dihadapi oleh karakter protagonis. Dan jujur, ada satu adegan yang membuat gue sempat kaget karena agak brutal meski nggak ditampilkan secara vulgar. Berbicara soal cast ataupun pemeran, film ini bisa dibilang merangkul semua aktor maupun aktris dari berbagai segmen. Untuk karakter yang diperankan pun juga beragam, mulai dari yang sok tahu, sok jaksel, kocak, tengil, licik, hingga pemberani. So, penonton pun bisa dibilang gak merasa bosan karena sesekali merasa jengkel, marah, tetapi juga terhibur. Dan salah satu yang cukup lucu dan membuat gue terkesan adalah ketika adegan 4 karakter yang saling ngerjain temennya. Nah, buat kalian yang penasaran soal adegan kocaknya seperti apa, maka gue sarankan langsung aja nonton filmnya, guys. Secara cerita, film yang menyasar semua umur ini punya pendekatan yang sama sekali berbeda dengan film-film superhero luar negeri. Ya, salah satu yang bisa dilihat di trailer misalnya, film ini berangkat dari mitologi yang ada di masyarakat dan tentu bukan berangkat dari eksperimen prajurit super yang biasanya ada di film superhero luar negeri. Poin berikutnya yang patut diapresiasi adalah film ini mencoba mengaitkan mitologi dengan konteks kekinian yang mungkin bisa mengundang rasa penasaran, terutama untuk penonton anak-anak menggali lebih dalam lagi soal kisah pewayangan. Sementara itu, soal alur cerita bisa dibilang ada beberapa twist yang coba ditampilkan, tetapi menurut gue pribadi sih nggak terlalu rumit, dan justru ini adalah keputusan yang sangat tepat karena kalau dibuat terlalu ribet malah nggak bisa dinikmati oleh anak-anak. Di sisi lain, kalau kita ngomongin soal sinematik ataupun CGI, untuk standar Indonesia sih ini salah satu yang terbaik, meski mungkin wajar ya teman-teman kalau secara eksekusi yang benar-benar sempurna, maka belum bisa disamakan dengan Marvel ataupun DC. Sementara itu kalau kita ngomongin soal aksi laga, maka Kang Yayan Ruhian, Kang Cecep, dan juga Max Maitino udah nggak usah diragukan lagi teman-teman. Dan untuk Rizky Nasar maupun Omar Daniel juga patut kita apresiasi karena terlihat mengagumkan dalam sejumlah adegan perkelahian. Gue punya 2 catatan untuk film ini, yaitu yang pertama adalah soal konteks sisi manusiawi seorang Yuda yang berubah menjadi Gatot-Kaca dengan segala kemampuan supernya. Pada beberapa momen saat dia berubah menjadi Gatot-Kaca, seolah-olah terlihat mudah mengendalikan kekuatannya, terutama saat terbang yang tanpa terlalu banyak adaptasi. Well, tapi balik lagi ya teman-teman, mungkin karena sisi keren yang ingin lebih ditonjolkan, maka kita maklumin aja. Kemudian untuk catatan yang kedua adalah soal product placement dari pihak-pihak yang telah menjadi sponsor. Entah mengapa menurut gue sih kok terkesan kurang terlalu halus ya untuk ditonjolkan. Dan sebenarnya teman-teman, keterlibatan sponsor dalam sebuah film adalah hal yang sangat wajar. Apalagi untuk film dengan CGI keren kayak Satria Gatot-Kaca ini tentu bukan digarap dengan biaya yang murah. Meskipun demikian, kalau kita merujuk pada film-film luar negeri, maka bisa dibilang mereka pun kalau menampilkan sponsor maka akan diperkenalkan secara halus. Secara keseluruhan, film Satria Dewa Gatot-Kaca adalah film superhero yang memperkenalkan nilai-nilai tradisional dalam konteks kekinian dengan cerita yang sederhana tetapi tetap menghibur. Dan ya, kalau kalian suka dengan review film seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.